Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi teman-teman. Hari ini aku bakal menjelaskan cara membuat beberapa vektor yang kemarin kita sudah pelajari. Bisa ditonton, nanti aku akan mulainya dengan cepat. Jadi misalnya terlalu cepat, teman-teman bisa diputar ulang kembali supaya lebih jelas. Oke, kita mulai aja. Oke, pertama kita bakal buat yang burung dulu. Jadi pertama seperti biasa kita masukkan dulu gambarnya. Oke. Yang kedua, di sini kita ada beberapa elemen. Pertama sayap, kedua badan, ketiga ada ekor, kepala, kaki, paruh, dan mata. Kita bakal mulai dengan segitiga dulu. Atau kemarin karena kita mulai dengan sayap, kita pakai sayap dulu aja. Oke. Ini aku buat lingkaran ini sambil. Oke. Jadi pertama kita masuk ke insert, terus ke shapes, kemudian kita menggunakan oval dan digambar sebuah bentuk lingkaran, tapi supaya rapi lingkarannya kita sambil menahan tombol shift. Lingkaran pertama ini kita akan membentuk sebesar si sayap yang warna abu-abu. Kemudian aku shape fill-nya aku jadikan no fill supaya kelihatan jelas apakah posisinya sudah benar atau belum. Kemudian setelah kita bikin lingkaran untuk sayap, kita akan buat untuk badan. Cara menduplikasinya adalah tekan Ctrl, kemudian tekan tombol D. Nanti akan terduplikasi yang sama persis. Kita taruh di sini. Kemudian kita besarkan kembali sehingga ukurannya sesuai untuk badannya yang warna oranye. Oke. Kemudian kita lanjut ke ekor. Untuk ekor kita akan menggunakan segitiga. Kita gambar dulu segitiganya. Kemudian shape fill-nya kita pilih no fill supaya tinggal pinggirannya aja. Kemudian kita putar supaya arahnya mengikuti arah ekor. Kemudian kita sesuaikan kelancipannya. Oke, sekarang semua elemenku udah jadi. Kita akan mulai memangkas. Kita akan memulai memangkas ini supaya kita rapi, punya punggung yang rapi. Pertama kita akan ngambil rectangle, atau teman-teman bisa cari di insert shapes. Dia bakal keluar rectangle ini persegi panjang. Kita gambar dulu persegi panjang, kita buatnya agak panjang, kemudian kita putar sehingga dia bisa ditaruh di belakang punggung burung dengan rapi seperti ini. Nah, kemudian setelah kita buat persegi panjang ini, kita akan gandakan sampai 3 buah, tapi kita posisikan di tempat yang sama persis. Untuk menggandakannya kita pakai tekan tombol Ctrl, kemudian tekan tombol D. Ini jadi ada 2. Kemudian kita taruh tempatnya sama persis. Kemudian kita tekan Ctrl, tekan tombol D. Yang ketiga ini udah ditaruh sama persis sama di PowerPoint-nya karena kita menggunakan Ctrl D untuk duplikat. Jadi ini kalau kita lihat di format, kemudian ada selection pen. Di sini ada rectangle-nya ada 3, 1, 2, 3. Oke. Jadi langkah selanjutnya adalah memotong bagian yang kita tidak perlukan. Caranya adalah pertama kita ambil dulu oval pertama kita, lingkaran pertama kita, si sayap. Kemudian tahan tombol shift.
kemudian klik persegi panjangnya. Setelah itu kita masuk ke merge shapes, kemudian subtract. Oke, yang pertama sudah selesai, kita lanjut dengan lingkaran yang besar. Diklik dulu lingkaran besarnya. Ini ya, kita klik. Kemudian tahan tombol shift, kemudian klik persegi panjangnya. Kemudian masuk ke format, merge shapes, subtract. Terakhir untuk seekor, klik dulu segitiganya, tahan tombol shift, klik persegi panjang, kemudian masuk ke format, merge shapes, subtract. Nanti hasilnya ada punggung rapi di sini. Oke, setelah itu supaya kita jelas, kita akan ganti warna dulu. Di sini aku akan mencoba meniru warna aslinya. Kalau teman-teman bisa mengikuti nggak apa-apa, atau teman-teman mau menggunakan warnanya juga boleh. Ini aku akan mencoba menggunakan warna aslinya. Bagi teman-teman mungkin ada PowerPoint yang udah punya fitur ini, ada juga yang belum. Di shape fill ada eyedropper. Ini untuk meniru warna yang sama persis. Oke. Terus kita lakukan juga untuk yang lingkaran besarnya untuk si badan. Shape fill, eyedropper, klik yang ini. Kemudian yang terakhir ada si segitiga masuk ke shape fill, eyedropper. Oke, selesai semua. Tapi permasalahannya sekarang si sayapnya ketutupan. Jadi caranya adalah klik send backward sampai kelihatan. Kemudian ininya segitiganya kita harus taruh di belakang badan supaya rapi. Jadi kita send backward. Yang penting jangan sampai hilang. Oke, di sini ya. Oke, kemudian kita akan menghilangkan garis luarnya biar rapi. Shape outline-nya kita jadikan no outline. Yang ini juga shape outline, no outline. Yang ini juga shape outline, no outline. Oke, kemudian aku akan mencoba meniru kepalanya. Kita ambil oval kembali, kemudian buat lingkaran sempurna dengan menahan tombol shift. Kita taruh di posisinya. Kemudian warnanya kita jadikan hitam. Shape outline-nya kita jadikan no outline. Sekarang kepalanya sudah ada. Kita akan lanjut ke kaki. Untuk kaki kita gunakan line. Kemudian kita buat, kita zoom dulu deh, ya, supaya teman-teman jelas. Oke, di sini kita akan buat line dari sini. Kita klik terus ditarik ke bawah sampai sini. Kemudian kita buat lagi line dari sini untuk membuat jari pertama. Ambil lagi line buat jari kedua. Ambil lagi line buat jari ketiga. Oke, sekarang karena kita udah punya kaki, kita tinggal duplikat aja. Sebentar, ini aku zoom lagi juga supaya lebih detail ya, yang atas belum nempel. Oke, cara kita akan membuat lebih tebal supaya nanti sudah rapi. Pertama kita klik dulu garis pertamanya, tahan tombol shift, klik garis kedua, tahan tombol shift, klik garis ketiga, tahan tombol shift, klik garis keempat. Setelah semuanya diklik, kita akan masuk ke shape outline. Di sini ya, kita kecilin dulu. Kita masuk ke shape outline, kemudian jadi masuk ke eyedropper, atau kita langsung gedein aja dulu. Weight-nya kita besarkan jadi 4:1/2. Kemudian kemudian klik kanan di garisnya teman-teman. Kemudian masuk ke format objek. Nanti akan muncul di sebelah kanan teman-teman. Seperti ini. Ini aku close dulu. Nah, tampilan seperti ini. Kemudian weight-nya tadi udah 4,5 ya. Kemudian kita cap type-nya kita jadikan round. Ini ada teman-teman yang punya, ada juga yang enggak, tergantung dengan Microsoft-nya. Ini sebenarnya opsional supaya lebih rapi aja nanti sambungannya, tapi kalau nggak ada gak apa-apa. Kemudian warnanya kita jadikan eyedropper, copy warna yang ini. Kemudian setelah itu kita group.
Sekarang kita udah punya kaki yang udah bisa di copy. Oke, setelah itu kita akan duplikat dengan cara Ctrl D. Dia akan ada dua. Kita posisikan. Oke, kita kembalikan lagi ke rasio awalnya. Kemudian kaki yang kedua ini, supaya dia ada di belakang badan, supaya seperti berada di sisi satunya, kita klik format, kemudian send backward sampai ada di belakang badan. Cukup sampai sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat paruh. Kemarin yang di workshop aku buat paruh simple ya. Hari ini karena kita punya waktu lebih, aku akan coba tunjukkan cara buat paruh seperti ini. Ini ada paruh atas dan paruh bawah. Kita akan coba buat. Pertama kita ambil dulu segitiga, buat agak lancip. Kemudian putar 90 derajat ke arah kanan, seperti ini. Posisikan ke paruh bagian atas dulu. Sesuaikan. Nanti ini hanya akan memenuhi setengahnya doang. Dia akan ada kelebihan. Kita biar jelas, kita shape fill-nya kita jadi no fill. Ya, ini jadi kita akan meniru yang atasnya dulu. Oke, sudah diposisikan sesuai yang atas. Kemudian kita akan membuat persegi panjang. Kita buat sampai setengahnya. Seperti ini. Kemudian klik segitiganya. Kemudian sambil tahan tombol shift, klik persegi panjang. Merge shape, subtract. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita ganti shape outline-nya jadi kita akan ganti shape fill-nya jadi eyedropper. Kita pilih warnanya. Kemudian shape outline-nya kita jadikan no outline. Nah, untuk membuat paruh bawahnya, kita lakukan hal yang sama, tapi supaya cepat kita akan duplikat. Jadi teman-teman bisa klik dulu segitiganya, kemudian tekan tombol Ctrl, kemudian tekan tombol D untuk menduplikat seperti biasa. Kemudian kita pilih rotate, flip vertikal, kita taruh di bawah paruhnya persis sama, oke. Kemudian kita kecilkan, ukurannya kita sesuaikan, oke. Kemudian kita ganti warnanya, oke. Sekarang sudah jadi. Nah, supaya lebih gampang, kita hapus dulu, supaya lebih jelas kita hapus dulu gambar yang tadi kita masukkan di awal. Kita zoom lagi. Kemudian ini kita send backward sampai ada di belakang kepala. Kemudian yang ini juga seperti sama. Oke. Nah, kemudian di sini masih ada jambul. Cara menghilangkannya kita buat persegi panjang. Kita gambar di atas kepalanya menyerupai topi. Kemudian kita klik lingkaran besarnya. Kemudian sambil tahan tombol shift, klik persegi panjang. Kemudian merge shape, subtract. Maaf, tadi intersect. Merge shape, subtract. Ini dia. Jadi akan hilang bagian yang tadi sudah ketutupannya. Ini kalau teman-teman mau lihat. Tadi yang di sini kita taruh persegi panjang, jadi hilang. Oke, teman-teman. Sekarang kita tinggal menambahkan mata. Untuk membuat mata, kita ambil oval, terus kita buat lingkaran sempurna dengan cara menggambarnya sambil ditahan tombol shift. Kita buat. Kemudian untuk yang pertama kita pilih shape fill, kemudian kita pilih warna putih. Shape outline-nya kita jadikan no outline. Kemudian aku zoom sebentar biar lebih jelas. Kemudian kita akan duplikat dengan cara tekan tombol Ctrl, kemudian tekan tombol D. Kan sekarang ada dua. Kemudian kita taruh di posisinya, kita kecilkan sedikit. Kemudian kita ganti shape fill-nya jadi warna hitam. Posisikan di tempat yang teman-teman mau. Kemudian setelah ini semua selesai, kita akan menambahkan, sebentar nih matanya kegedean. Kita akan menambahkan background dengan cara kita ambil oval, kemudian buat lingkaran sempurna dari kiri atas sampai kanan bawah. Kita tarik sambil tekan tombol shift ya, supaya lingkarannya sempurna. Pastikan ini di ujung juga. Oke. Kemudian
kita send backward, ada panah ke bawah, kita pilih send to back, sehingga dia ada di paling belakang. Kemudian untuk shape fill, kita pilih warna sesuai yang teman-teman mau. Nah, shape outline-nya kita hilangkan. Oke. Ya, ini adalah yang pertama. Sebentar. Aku lihat dulu apakah ini udah berapa lama. Oke, kita masih ada cukup waktu. Langsung aja ya, aku akan buat langsung si ikan. Oke, untuk si ikan seperti biasa kita masuk dulu ke insert, pictures, this device. Kita browse dulu di mana kita menyimpan gambar ikan yang sudah aku kasih di grup. Ikan, ini dia. Si ikan kita masukkan. Oke, untuk si ikan ini kita akan menggunakan freeform shape. Teman-teman bisa masuk ke insert, kemudian shapes, kemudian di base di mana nih? Di lines dia ada bentuk seperti ini. Ini namanya freeform. Kita akan gambar dengan cara klik dulu di ujung, tarik ke sini. Ini jangan sampai di tarik ke sini, klik lagi di depan sini, tarik lagi ke ujung, klik lagi di belakang sini, tarik lagi, klik lagi di depan sirip bawah, kemudian kembali lagi ke tempat asalnya. Nah, setelah ini kita format dulu, masuk ke format, shape fill-nya kita jadikan no fill, kemudian shape outline-nya kita jadikan merah supaya jelas. Kemudian kita zoom, kemudian menggunakan edit shape, kita masuk ke edit points, kemudian klik dulu yang pertama. Di sini ada kotak putih, kita mainkan dengan cara kita tarik. Ini untuk menyerupai lengkungannya ya. Kita tarik untuk menyerupai lingkungan. Yang tadinya lurus seperti ini, ketika kita tarik kotaknya ke atas, nanti akan membuat lengkungan ke atas ini. Oke, kita lanjut dengan bagian punggungnya. Kita tarik dulu, ini di poin kedua ya, yang di atas. Tarik dulu ke atas, ini. Yang ekornya juga kita tarik ke atas. Oke, ini terlalu kelebihan. Kita turunkan lagi. Teman-teman bisa meluangkan lebih banyak waktu jika ada waktu untuk membuat lengkungan ini sempurna. Tapi jika terburu-buru bisa secukupnya saja. Dan kita sesuaikan lagi untuk yang bagian bawah sini. Kita sesuaikan. Oke, bagi teman-teman yang belum kemarin nggak ikut sesi ini, di sini teman-teman bisa melihat ada garis-garis selang-seling ini yang putus-putus. Ini adalah lokasi nanti ketika kita lepas. Ini kan aku sambil ngedrag ya. Kita sambil narik kotak putihnya. Ketika aku lepas, lokasi saat aku menarik dan ada garis putus-putusnya ini adalah lokasi untuk garisnya setelah aku lepas. Nah, jadi seperti itu. Kita sesuaikan lagi untuk yang depan. Nah, sekarang badan ikannya sudah selesai. Setelah itu kita gunakan teknik yang sama untuk menggambar si ekornya, juga sirip atas dan bawah. Pertama kita gambar ekornya dulu. Kita zoom lagi supaya jelas. Kita gambar, klik yang atas ini, dan klik yang bawah sini, klik lagi di sini, terakhir di sini. Nah, kemudian kita shape fill-nya biasa kita jadikan no fill. Kemudian shape outline-nya kita jadikan merah supaya jelas ya. Kemudian kita masuk ke edit shape, edit points. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi kita lakukan. Kita mainkan lengkungannya. Teman-teman bisa membuatnya lebih melengkung seperti ini atau seperti apa.
Ini terserah teman-teman seleranya seperti apa. Teman-teman bisa mainkan lengkungan-lengkungannya sesuai yang teman-teman mau. Oke, ekor sudah jadi ya. Kita masuk ke sirip. Teman-teman masuk ke insert. Kembali lagi kita gunakan freeform shape. Klik dulu di bagian depan sirip, kemudian klik di ujung atas, kemudian klik di belakang sirip, kembali lagi ke depan. Nanti akan membentuk segitiga seperti ini. Shape fill-nya kita jadikan no fill, shape outline-nya kita jadikan warna merah supaya jelas. Kemudian seperti biasa kita masuk ke edit shape, kemudian edit points, kita mainkan lagi kelengkungannya menggunakan, kita menarik ini ya, kotak-kotak putih. Oke, setelah membuat lengkungan seperti ini, kita bisa close. Kemudian kita klik lagi, kita akan menirukan hal yang sama untuk di bawah. Jadi kita gunakan duplikat dengan cara tekan tombol kontrol, kemudian sambil ditahan tombol kontrolnya, tekan tombol D. Hasilnya akan menjadi 2 sama persis. Setelah itu, karena tentunya ini sirip bawahnya kebalik, jadi kita akan klik dulu ini sirip atasnya yang tadi sudah kita duplikat, masuk ke format, kemudian rotate, kita pilih flip vertikal, nanti akan terbalik atas bawahnya. Kita posisikan, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Oke, sekarang kita sudah selesai semua, tinggal kita warnai. Kita warnai dulu untuk si badannya. Shape fill-nya aku akan menggunakan warna yang sama seperti yang aku berikan di gambar. Kemudian shape outline-nya kita jadikan no outline. Lakukan hal yang sama untuk si sirip atas. Masuk ke format, shape fill. Shape outline-nya kita hilangkan juga. Kemudian kita tirukan untuk yang satu ini. Dan yang terakhir yang ini juga. Oke, sekarang bentuk ikan kita sudah jadi. Kita ingin jadikan bentuk ikan ini jadi satu kesatuan dengan cara kita gunakan fitur merge shape. Pertama klik dulu badan ikannya, sambil tahan tombol shift klik sirip atas, sambil tahan tombol shift klik ekor. Mana sih ekor? Maaf, ekorku sepertinya hilang. Kita cari dulu ekornya. Kita bisa begini. Oke, ketemu. Kita tahan tombol shift klik, tahan tombol shift klik, tahan tombol shift klik. Kemudian kita masuk ke format, kemudian kita masuk ke merge shape, klik onion. Oke, sekarang kita sudah punya bentuk ikan yang sudah menjadi satu kesatuannya. Sini. Jika ada yang kurang rapi, teman-teman bisa undo dengan Ctrl Z. Kemudian teman-teman perbaiki yang tadi kurang rapi. Masuk ke edit shape, edit points. Tadi yang punya aku agak kurang nempel, jadi aku taruh bawah sini supaya lebih nempel. Kemudian seperti biasa kita klik yang pertama. Loh, ekorku sedikit susah. Oke. Kemudian klik yang kedua, klik ketiga, klik keempat. Kemudian masuk ke format. Kemudian merge shapes, kemudian onion. Dia akan jadi satu kesatuan. Kemudian kita akan membuat insang. Cara membuat insang adalah masuk ke insert, terus ke shapes. Kemudian di sini gimana ya? Ada di mana nih? Kita mencari bentuk seperti mana ya? Oke, ini dia basic shapes. Di sini ada lengkungan seperti ini. Di arc, kemudian kita akan bentuk lengkungan yang rapi. Kita akan bentuk lengkungan yang rapi dengan menahan tombol shift. Jadi hasilnya akan rapi.
Setelah itu kita ganti shape outline-nya jadi warna putih. Ketebalannya kita bisa naikkan. Aku akan pilih oke, ini tertebal. Kita akan kecilkan terus ya 1,5 cukup. Kemudian aku akan buat cap type-nya jadi brown. Kemudian kita putar supaya mengarah ke depan. Saat mengecilkan jangan lupa tahan tombol shift. Apabila kegedean, kita posisikan sudah seperti ini. Kita tinggal tambahkan mata. Kita klik, kita insert, masuk ke shape. Di sini ada oval. Kita gunakan oval. Kita tahan tombol shift untuk membuat lingkaran yang sempurna. Kemudian masuk ke shape fill, kita pilih warna putih. Shape outline-nya kita jadikan no outline. Nah, kemudian teman-teman kita bisa hilangkan background-nya. Kemudian kita akan tambahkan background baru dengan cara kita buat bentuk oval. Kita akan buat bentuk lingkaran dari kiri atas ke sampai kanan bawah seperti tadi. Jangan lupa ditahan tombol shift supaya rapi. Oke. Kemudian kita send backward. Di sini ada panah ke bawah, kita pilih send to back. Kemudian shape outline-nya kita jadikan no outline. Kemudian pilih shape fill sesuai warna yang teman-teman suka. Oke. Terakhir kita akan buat efek bayangan di bawah ikan ini supaya terlihat pura-puranya ikan ini melayang. Kita akan gunakan bentuk oval. Kita buat lonjong di bawahnya, di bawah ikan. Seperti ini, kita bawain dikit. Oke. Kemudian warnanya kita jadikan warna hitam. Shape outline-nya kita jadikan no outline. Nah, karena ini terlalu berlebihan, jadi kita masuk ke shape fill, kemudian more fill colors. Kemudian kita transparansinya kita naikkan sampai 90%. Ini ya, 90%. Oke. Nanti yang dihasilkan adalah warna yang hanya sedikit lebih gelap dibanding warna background-nya. Oke, teman-teman, itu untuk si burung dan si ikan. Untuk video satu lagi rubah. Ya, untuk video rubahnya aku akan susulkan karena sepertinya udah mau habis rekamanku, sisa memori rekamanku. Jadi nanti akan kususulkan. Terima kasih teman-teman bisa mencoba, dan apabila teman-teman kesulitan dengan kecepatan penjelasanku, karena di video ini aku jelasinnya cepat ya. Jadi misalnya teman-teman terlalu cepat, teman-teman bisa pelankan, atau teman-teman bisa dimundur-mundurkan videonya supaya step by stepnya lebih jelas. Oke, teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Teman-teman bisa tunggu untuk video selanjutnya untuk tutorial membuat rubah. Oke, terima kasih. Kita stop share. Kemudian